Jepang, negara yang sering kita kagumi karena kedisiplinan, teknologi, budaya sopan santun, dan kemajuan ekonominya. Kereta datang tepat waktu, jalanan bersih tanpa sampah, teknologi maju puluhan tahun. Tapi, apakah semua itu benar-benar sempurna? Di balik senyuman sopan dan tata krama yang rapi, Jepang menyimpan sisi gelap yang jarang dibicarakan. Tekanan hidup, kesepian ekstrim, bunuh diri, eksploitasi kerja, kejahatan terorganisir, dan sejarah kelam yang masih membekas hingga hari ini. Inilah sisi gelap Jepang yang tidak pernah masuk brosur wisata. Jepang dikenal sebagai negara pekerja keras, tapi kerja keras di Jepang seringkali berubah menjadi kerja sampai mati. Istilah karoshi berarti kematian akibat kerja berlebihan. Ribuan kasus setiap tahun, banyak yang tidak pernah dilaporkan. Jam kerja panjang, lembur tanpa bayaran, tekanan dari atasan, budaya malu jika pulang lebih cepat. Bagi banyak pekerja Jepang, kantor adalah rumah kedua dan rumah hanyalah tempat tidur. Jepang memiliki salah satu tingkat bunuh diri tertinggi di negara maju, Aokigahara, hutan bunuh diri. Di kaki Gunung Fuji terdapat hutan bernama Aokigahara. Indah, sunyi, tapi dikenal dunia sebagai tempat orang mengakhiri hidupnya. Kesepian, tekanan sosial, dan rasa gagal membuat banyak orang Jepang memilih diam, lalu pergi selamanya. Di Jepang, kesepian bukan sekedar perasaan, ia adalah fenomena sosial. Hikikomori adalah orang yang mengurung diri di kamar bertahun-tahun tanpa bekerja, tanpa sekolah, tanpa interaksi sosial. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang Jepang hidup sebagai hikikomori. Mereka tidak malas, mereka terluka oleh sistem. Jepang terlihat aman, tapi di balik itu ada dunia bawah tanah yang rapi dan terstruktur. Yakuza bukan sekedar gangster. Mereka adalah organisasi kriminal legal setengah ilegal. Perjudian ilegal, prostitusi, pemerasan, perdagangan manusia. Selama puluhan tahun Yakuza hidup berdampingan dengan negara. Jepang kekurangan tenaga kerja. Solusinya mengimpor tenaga asing. Tapi kenyataannya banyak yang dieksploitasi. Sistem magang bermasalah, jam kerja berlebihan, upah rendah, ancaman deportasi, tidak berani melapor. Di balik kemajuan Jepang ada keringat dan air mata orang asing. Jepang pernah menjadi kekuatan militer yang kejam. Unit 731, eksperimen manusia tanpa anestesi, tahanan perang, warga sipil. Hingga hari ini banyak korban yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Sejarah ini jarang diajarkan secara terbuka di Jepang. Di Jepang kegagalan bukan sekedar kegagalan, ia adalah aib. Salah sedikit malu seumur hidup. Tekanan untuk selalu sempurna menghancurkan banyak jiwa secara perlahan. Jepang bukan negara jahat, tapi juga bukan negara sempurna. Di balik teknologi dan budaya yang kita kagumi, ada manusia yang lelah, kesepian, dan terluka. Memahami sisi gelap Jepang bukan untuk membenci, tapi agar kita belajar bahwa kemajuan tanpa kemanusiaan selalu punya harga. Jepang dikenal dengan industri hiburan yang kreatif. Namun di balik itu terdapat sisi gelap yang jarang dibicarakan. Jepang memiliki salah satu industri video dewasa terbesar di dunia. Tidak semua aktor masuk dengan pilihan bebas. Banyak kasus, tekanan kontrak, pemaksaan terselubung, ancaman denda besar, trauma jangka panjang. Dalam masyarakat yang menuntut kesopanan, ironi ini terus dibiarkan hidup. Jepang sedang sekarat, bukan oleh perang, tapi oleh keengganan untuk hidup bersama. Generasi tidak menikah. Jutaan orang Jepang tidak menikah, tidak pacaran, tidak tertarik hubungan fisik, bukan karena tidak mau, tapi karena terlalu lelah untuk mencintai.